Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba hudan lil-muttaqin. Shalawatullahi wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Insyaallah untuk mengisi pertemuan subuh hari ini ada 3 hal yang ingin disampaikan. Pertama, bacaan Al-Quran yang tadi saat melaksanakan sholat subuh sekilas insyaallah saya sampaikan keterangannya, itu riwayat Khalaf dari Hamzah. Kemudian kedua yang perlu disampaikan adalah untuk pertama kali saya menjadi imam sholat subuh di Bandung pakai kunut dan insyaallah akan saya bahas. Dan tema ketiga adalah jelas, materi ketiga adalah tema yang memang diprogramkan, yaitu melanjutkan kajian doa yang dibaca waktu sujud. Dan ini sudah dimasukkan ke dalam buku tafsir surat Yasin. Kang Faruk, tolong ambil bukunya, contoh buku di mobil. Saya sudah menulis buku tentang tadabbur Al-Quran, dihubungkan dengan 10 qiraat. Salah satu dari yang 10 adalah yang tadi dibacakan saat salat subuh, itu qiraat Imam Hamzah dengan riwayat Khalaf. Ada beberapa perbedaan dengan riwayat Hafs, antara lain saya membaca Maliki Yaumiddin dengan pendek, kemudian ihdinas shiratal mustaqim dengan ismam ihdinas shiratal mustaqim. Dan itu jelas dalam sekian banyak karya para ulama, antara lain Al-Imam Syatibi menyebutkan wa maliki yaumiddin rawihi nasirun wa inda siratin wasiratil qunbula bihaitsu atawassada zayan ashimmaha lada khalafin washmim li khalladil awwala. Itu bait Syatibi yang menyebutkan bacaan Maliki Yaumiddin dengan bacaan panjang itu hanya 2 imam, yaitu Imam Asim dan Imam Al-Kisai. Asim antara lain riwayat Hafs yang biasa digunakan di sini. Dari 7 qiraat, maka 5 qiraat membaca pendek Maliki Yaumiddin. Kurang besar? Ya, enggak. Kelihatannya dari belakang enggak kelihatan ya, walaupun masih muda-muda nih. Iya, ini agak ke depan ini lagi. Iya. Biar tidak terhalang oleh kepala. Kalau dimatikan itu lampunya ya. Tadi saya sampaikan bahwa surat Al-Fatihah dengan bacaan Maliki Yaumiddin maknya panjang, dari 7 qiraat hanya 2, Asim dan Al-Kisai. Yang lain semuanya membaca pendek Maliki Yaumiddin. Kemudian membaca huruf Shad ihdinas shiratal mustaqim untuk Khalaf dengan membaca ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim, bukan alaihim. Itu dari mana bacaan tersebut? Dari Rasulullah, dari Jibril. Kok aneh? Aneh di sini, di tempatnya enggak aneh. Di tempat yang biasa menggunakan riwayat itu tidak aneh, justru riwayat Hafs yang aneh. Kemudian ciri khas untuk riwayat Khalaf banyak saktah, yaitu berhenti tanpa nafas. Antara lain adalah fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa, itu berhenti tanpa nafas. Jadi tadi saya suaranya begitu, bukan mic-nya rusaknya, enggak.
Barangkali ini komiknya rusak nih, kok putus-putus begini. Sengaja memang begitu cara membacanya ya. Qul ara'aytum in ahlakanillahu wa man ma'i aw rahimana. Untuk riwayat Hafs, qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'i aw rahimana. Untuk riwayat Khalaf, qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'i aw rahimana. Semuanya dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari perbedaan qiraat tersebut ada yang berpengaruh bagaimana, ada yang tidak. Alaihim wa alaihum tidak berpengaruh bagaimana, tapi kalau maliki dengan maliki ada pengaruhnya bagaimana. Artinya perbedaan qiraat tersebut membuktikan hakikat makna Al-Quran yang sangat luas. Masih banyak yang belum digali. Dari perbedaan qiraat masih banyak yang belum digali. Maka saya sebagai hamba yang sangat lemah merasa terpanggil untuk menggali makna di balik perbedaan qiraat, sehingga ini adalah salah satu buku berjudul Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Surat Yasin. Ini khusus untuk Surat Yasin, segini ya tebalnya. Surat Yasin kan 83 ayat, karena yang dikaji adalah dari berbagai qiraat dan juga ditadabburi semua ayat, maka akhirnya menjadi 400 halaman. Dan yang sudah saya tulis dari mulai awal Al-Fatihah baru sampai Al-A'raf itu 8 jilid, loncat dulu ke Surat Yasin atas usulan dari para pembaca, mohon Surat Yasin didahulukan, ya mangga gitu kan. Nah setelah Surat Yasin saya tulis Surat Al-Muluk tapi belum dicetak. Itu terkait dengan masalah bacaan. Lalu rasanya penting juga untuk saya bahas terkait dengan kunut ya. Mungkin kalau tadi saya dibisikin sama ya Ustadz di sini mengatakan agar dibaca kunut karena sejak pandemi katanya pakai kunut subuh. Ingin saya sampaikan terkait dengan kunut subuh. Sudah saya tulis buku tapi belum dicetak. Nah, ini gangguan. Judulnya adalah Kunut Subuh Antara Sunnah dan Bid'ah. Ini saya tulis buku 2 jilid ini terkait dengan berbagai masalah kontroversi, tetapi bukan diangkat kontroversinya, tapi dicari solusinya. Maka judul buku ini adalah Solusi Fikih Kontroversi. Kita bahas sekarang kunut subuh antara sunnah dan bid'ah. Masalah seorang ustadz yang cukup senior sedang mengisi majelis ta'lim ditanya, "Ustadz, apakah ada hadis tentang kunut subuh?" Ustadz menjawab, "Ya, ada. Hadis kunut subuh ada, tapi semuanya hadisnya dhaif. Hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Karena itu kunut subuh adalah bid'ah." Pertanyaan, atas dasar apakah ustadz tersebut menilai semua hadisnya bid'ah, semua hadisnya dhaif dan bid'ah? Bukankah dia termasuk pengguna Sahih Bukhari dan Muslim? Maksudnya, saya menemukan tentang kunut subuh itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Subuh ya, bukan kunut nazilah, kunut subuh. Tapi ini masih belum tersosialisasikan di kalangan masyarakat. Pembahasan masalah ini termasuk yang sering diangkat dalam kajian-kajian ilmu. Sekiranya para pengkaji yang berbeda itu memiliki niat yang sama untuk mencintai sunnah Rasulullah, maka semua pihak semoga mendapat kedudukan sebagai umatnya. Jadi yang berbeda biasa, tujuannya sama-sama ingin benar, tujuannya sama-sama ingin melaksanakan sunnah Rasulullah dan syariat Allah. Itu yang paling utama. Kita bertemu dalam hal yang sama dulu ya. Perbedaan biasa. Ini yang hadir di sini, kalau wajahnya sama, kira-kira gimana ya? Hah?
Repot hidup kita kalau wajah kita sama. Perbedaan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbedaan bisa salah semuanya, bisa benar sebagian, bisa benar semuanya. Bisa terjadi. Nah, kita bahas tentang kunut subuh ini. Hadis antara lain, dasar yang digunakan oleh pihak yang suka kunut, apa dalilnya? Kunut setiap subuh nih, bukan kunut setiap waktu selama 1 bulan yang disebut dengan kunut nazilah, tapi khusus kunut subuh. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari, an Muhammad bin Sirin qala su'ila Anas bin Malik aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi subhi. Anas bin Malik ditanya, apakah Nabi kunut pada waktu sholat subuh? Sholat subuh pertanyaannya. Fi subhi. Ini hadis riwayat Bukhari jilid 2 halaman 26. Maka Anas bin Malik menjawab, qala na'am, ya. Faqila lahu, lalu ditanya lagi, awa qanata qabla ruku, apakah kunutnya sebelum ruku? Dijawab, ba'da ruku'i yasiran, setelah ruku sebentar. Ini hadis riwayat Bukhari. Tidak diragukan oleh para pengkaji sunnah, kalau Sahih Bukhari pegangan, dan tidak ada yang mempertanyakan tentang kesahihan yang disebut dalam kitab tersebut Sahih Bukhari. Masih ada hadis yang lain? Apakah Muslim meriwayatkan? Ya, Muslim juga meriwayatkan. An Muhammadin qala qultu li Anas hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi. Ada perbedaan redaksi. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan kalimatnya adalah aqanata. Aqanata, kalau riwayat Muslim hal qanata. Sama, a dengan hal merupakan pertanyaan. Hal qanata Rasulullah fi salati subhi. Apakah Rasul salat kunut pada waktu salat subuh? Kalau riwayat Bukhari fi subhi, kalau dalam riwayat Muslim fi salati subhi. Jelas salati subhi. Qala na'am, ya, jawabannya. Ba'da ruku'i yasir, setelah ruku sebentar. Jadi kunut subuh itu riwayat Bukhari dan Muslim. Muncul pertanyaan, ya kenapa? Di mana-mana di Bandung jarang sekali yang kunut lah gitu. Apakah meninggalkan sunnah Rasulullah? Kita tidak boleh menuduh. Semuanya tujuannya ingin melaksanakan Islam dengan tepat dan benar. Cuma jalur pemikiran untuk memahami hadis berbeda. Caranya, metodenya yang berbeda. Dua hadis ini tidak mengaitkan kunut selain hanya dengan waktu, yaitu waktu subuh. Sebahagian ulama menghubungkan hadis ini dengan kunut yang dilakukan selama 1 bulan, yang belakangan disebut kunut nazilah. Nama belakangan kunut nazilah, bukan Rasul yang memberi nama kunut nazilah, yaitu kunut untuk memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya kelaparan, kekeringan, kedatangan musuh, atau malapetaka lainnya seperti pandemi. Ya kan, katanya mulai pandemi di sini kunut subuh itu ya. Ya, silahkan saja. Tapi saya sampaikan hal ini biar para mahasiswa terutama ya lebih berpikir terbuka. Perbedaan sudah terjadi sejak zaman Rasul, zaman sahabat, bahkan sangat terkenal. Ada 4 imam tingkat internasional yang disebut dengan imam mujtahid, mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Kita sangat mengagumi mereka, menghormati mereka, dan memuliakan mereka. Semuanya kita muliakan, jangan satu-satu. Kadang-kadang satu saja, Imam Syafi'i saja, yang lain nggak benar, hati-hati.
Semuanya mereka ulama besar, dipilih oleh Allah menjadi penyebar Quran dan Sunnah. Kenapa mereka berbeda? Yang namanya pola berpikir sudah Allah ciptakan berbeda. Saya punya keyakinan setelahnya pengajian beres ini, apa yang memang direkam oleh hati masing-masing dibawa ke tempat masing-masing berbeda dari hasil rekaman saat ini. Gak mungkin bisa disamakan. Ada perbedaan hasil dari kajian ini. Demikianlah sejak zaman dahulu. Bahkan para sahabat ketika menerima ajaran dari Rasulullah SAW, tanggapan dan praktik sahabat berbeda. Dan selama perbedaan tersebut tidak melanggar akidah, tidak mengganggu kalimat la ilaha illallah, sangat penting untuk kita hargai. Terlepas dari apakah perbedaan tersebut benar semuanya atau salah semuanya, atau benar sebagian dan salah sebagian. Tapi niat qalbu ingin mendapatkan ridha Allah, itu yang patut kita jadikan sebagai pegangan. Jadi agak berbeda nih pengajian di sini ya. Kalau di lain, ini Saiful Islam nggak punya prinsip nih. Ada yang berkata begitu kepada saya, abu-abu katanya, nggak punya prinsip. Ini prinsip saya begini. Prinsipnya adalah semua orang yang sujud ruku di masjid saudara kita. Semua orang yang membaca Quran 30 juz saudara kita. Seorang yang sholat dengan kiblat ke Ka'bah saudara kita. Perbedaan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah siang dan malam berbeda? Tapi benar dua-duanya kan? Kalau berbeda tidak boleh terjadi, jangan beda siang dan dengan malam. Itu sudah ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Wa min ayati ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara ayat-ayat Allah adalah Allah menciptakan wajah kamu berbeda, kulit kamu berbeda, lisan kamu berbeda. Ciptaan Allah perbedaan itu. Yang perlu kita waspadai, kalau perbedaan itu merusak akidah, merusak makna la ilaha illallah. Baik, saya lanjutkan. Mengapa mereka menghubungkan kunut subuh dengan kunut nazilah? Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim memasukkan hadis kunut subuh ini di dalam bab istihbabil kunut fi jami'is shalah idza nazalat bil muslimina nazilatun. Dalam Sahih Muslim, kunut ini dimasukkan kepada bab kunut nazilah. Sehingga dipahami oleh para pengkaji kitab Sahih Muslim, ini kunut nazilah. Tapi hadis itu sendiri tidak menyebut nazilah. Bahkan hadis jelas sekali tadi, ba'dar ruku yasiran. Setelah ruku sebentar, itu subuh kalimatnya juga. Fi salatis subhi dalam riwayat Muslim, fi subhi dalam riwayat Bukhari. Kemudian dalam kitab Sahih Bukhari, hadis tadi dimasukkan ke dalam babul kunut qabla ruku wa ba'dahu. Tidak disebut nazilah. Kunut berlangsung apakah sebelum kunut, apa sebelum ruku atau sesudah ruku? Nah, jawabannya adalah sesudah ruku. Nah, jadi itu adalah sekilas tentang hadis kunut subuh, sehingga apabila kita sholat subuh di satu masjid, imamnya kunut, jangan ragu-ragu, hadisnya ada. Tapi kenapa di masjid-masjid yang lain, tidak termasuk di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tidak pakai kunut subuh untuk setiap subuh ya? Kenapa? Karena tadi Imam Muslim juga memasukkannya ke dalam bab kunut nazilah. Berarti penetapan bahwa kunut itu khusus nazilah berkaitan dengan ijtihad. Ya, subuh dikaitkan hanya untuk nazilah, itu ijtihad yang harus kita hormati. Dan apabila ada orang yang setiap subuh melakukan kunut selalu, ya itulah berlandaskan hadis tadi tidak disebutkan nazilah. Jadi dua-duanya kalau begitu punya sumber. Ringan-ringan saja buat kita main. Nah, sekarang dalil bid'ah kunut subuh. Kenapa kok
Ada yang menyatakan bid'ah kunut subuh itu. Dalilnya apa? Saya perhatikan beberapa ustadz di YouTube. Karena sekarang kita punya guru dibawa kemana-mana nya, ustadz YouTube-nya. Wah, kemanapun, dimanapun kita berada, tinggal kita buka. Masalah berikutnya, di dalam kitab Subulus Salam karya As-San'ani dikemukakan tentang perbedaan pandangan para ulama tentang kunut subuh. Di antara mereka ada yang menyatakan termasuk bid'ah. Bagaimana cara menyikapinya jika dihubungkan dengan hadis Bukhari dan Muslim dari Anas tadi? Pembahasan. Secara umum, ketetapan hukum bid'ah terhadap kunut subuh adalah berlandaskan pada hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ini hadisnya. Kita gali lebih rinci. Terlalu kecil ya hurufnya ya. Baik, saya perbesar deh. An Abi Malikin Al-Ashja'i. Abi Malik Al-Ashja'i bernama Sa'ad bin Tariq berkata, qultu li abi, aku bilang sama ayahku. Berarti siapa tuh ayahnya? Tariq ya. Kan dia Sa'ad bin Tariq. Dia berkata kepada ayahnya bernama Tariq, ya abati, wahai ayahandaku, innaka qad shallaita, engkau telah melakukan salat khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah, wa Abi Bakar dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali, hahuna di sini. Di sini di mana? Bil Kufah, di Kufah. Nahwan min khamsina sinin, selama kurang lebih 5 tahun. Fakanu yaqnutuna fil fajri, mereka kunut pada waktu fajar. Qala, maka ayahnya berkata, bunai muhdasna, bohong itu, berita bohong itu. Nah, kalimat bunai muhdasna, anakku, itu bohong. Apa yang dikatakan, yang dimaksud bohong oleh ayahnya? Itu hadis tadi riwayat Ibnu Majah. Sekarang riwayat Tirmidzi. Ada sedikit perbedaan redaksi. An Abi Malikin Al-Ashja'i qala, qultu li abi, sama awalnya, innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali Abi Thalib hahuna bil Kufah nahwan min khamsina sinin akanu yaqnutun. Nah, perbedaan sedikit. Kalau tadi fakanu yaqnutun, ya, fakanu yaqnutun, mereka kunut fil fajri, pada waktu fajar. Sedangkan hadis kedua berupa pertanyaan, akanu yaqnutun, engkau sholat di sini di Kufah bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali selama 5 tahun. Apakah mereka suka kunut? Ini pertanyaannya tidak disebutkan subuh. Ya. Kalau tadi fakan yaktuna fil fajri, ini fajar, salat subuh. Kalau yang kedua tidak pakai kalimat fil fajri, tapi pertanyaan apakah mereka suka kunut? Jawaban dari ayahnya, bunai muhdasna, bohong itu. Nah, kalimat bunai muhdas itu diambil kesimpulan oleh sekian banyak pengkaji hadis bahwa yang dimaksud dengan muhdas, bohong, itu kunut subuh. Kalau saya memahami lain, pemahaman saya adalah berbeda. Yang boleh-boleh aja berbeda, ya, namanya juga ya pemahaman. Hadisnya sama, tapi perbedaannya di mana? Anak bernama Sa'ad atau Abu Malik Al-Ashja'i bilang sama ayahnya, engkau di sini di Kufah sholat di belakang Rasul selama 5 tahun, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini yang bohdas, yang bohong.
Apakah Bapak dan Ibu sudah pernah dengar berita bahwa Rasulullah pernah tinggal di Kufah 5 tahun? Ini sebetulnya muhdasnya ini. Lalu anaknya berkata, engkau sholat di sini di Kufah 5 tahun di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kata ayahnya, dari mana itu berita Rasul pernah di Kufah 5 tahun? Nah, tetapi oleh sekian banyak pembaca hadis ini, kata muhdasnya itu kepada kunutnya. Kalau saya memahami kata muhdas, kata bohong itu bukan kepada kunutnya, tapi kepada tinggalnya Rasulullah di Kufah 5 tahun. Saya baru pulang kemarin hari Kamis yang lalu ya dari umroh, dan mantu saya di sana sedang ngambil program doktor sejarah Islam, tarikh Islam. Saya sampaikan hadis ini kepada dia. Dia sedang mendalami ilmu sejarah. Dia juga kaget. Gak pernah katanya saya menemukan buku bahwa Rasul pernah ke Kufah, apalagi 5 tahun di Kufah. Ke Kufah saja gak pernah. Bagaimana 5 tahun di Kufah? Bagaimana Torik sholat di belakang Rasulullah selama 5 tahun di Kufah? Itu semuanya tidak pernah terjadi. Maka saya sampai lama berenung membaca hadis ini. Kenapa hadis ini dijadikan dalil bid'ahnya qunut subuh? Karena ada kalimat bunai muhdath. Nah, bohong. Yang bohong itu qunut subuhnya atau Rasulullah berada di Kufah 5 tahun? Kalau hadis ini sahih ya. Tapi yang jelas inilah riwayat Ibnu Majah dan juga riwayat At-Tirmidzi, dikutip oleh Nailul Autar, kitab Nailul Autar, dan dikutip oleh kitab Subulus Salam. Saya temukan dalam sumbernya ini riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Jadi kalau begitu maka terkait dengan hadis ini ya boleh-boleh saja lah yang namanya juga pemahaman terhadap hadis ya. Saya mendengar langsung ini di YouTube juga ini. Jadi ketika dia ditanya tentang dalil qunut subuh, dia ungkapkan hadis ini jelas-jelas bunai muhdath, bohong itu qunut subuh. Padahal bohongnya bukan qunut subuhnya yang saya pahami, tetapi Rasulullah berada di Kufah 5 tahun. Kalau Rasulullah berada di Kufah 5 tahun, di Madinahnya 5 tahun ya. Padahal Rasulullah itu kan di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Cuma segitu masa Rasulullah itu, masa risalahnya Rasulullah. Baik, itulah dua hal yang perlu disampaikan. Pertama ya, ini terkait dengan yang dilaksanakan pada waktu sholat subuh sekarang, yaitu membaca Quran dengan riwayat khalaf dari Hamzah dan dilanjutkan dengan qunut subuh. Saya terus terang, pertama kali saya qunut subuh di Bandung gitu. Ya dalilnya sudah ada, cuma tidak dipakai karena di Bandung tidak umum qunut subuh. Tapi kalau saya jadi imam di Cianjur, biasa pakai qunut. Kok pelin-pelan begitu? Ya silakan saja disebut pelin-pelan. Tapi yang jelas ini adalah Subulus Salam. Saya tampilkan di sini. Simpulan sehubungan dengan bahasan hadis dari Al-Ashja'i di atas yang dipertemukan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas, maka ada baiknya kita perhatikan ungkapan As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Ini Subulus Salam yang dijadikan pegangan oleh orang yang mengatakan qunut subuh bid'ah itu. Subulus Salam itu sendiri bagaimana? As-Sun'ani berkata, wal jam'u bainahuma, menggabungkan dua hadis. Bagaimana? Dia berkata, annahu waqa'al qunutu lahum taratan wa tarakuhu ukhra. Kata As-Sun'ani, para ulama terdahulu terkadang kunut, terkadang enggak. Gitu. Ya udah kalau begitu, saya juga sekarang sudah begini sekarang. Di tempat yang lain tidak kunut, di sini kunut. Ya udah, saya ikut Subulus Salam ini, ikut As-Sun'ani ini ya, nggak apa-apa. Terkadang kunut, terkadang enggak. Selesai sudah. Alhamdulillah. Sebetulnya
yang kunut dan yang tidak kunut sama-sama suka salat subuh. Sama-sama ingin mendapatkan ridho Allah, ampunan Allah. Yuk kita doakan semua pihak agar ibadahnya diterima oleh Allah. Ringan kan ya? Jangan yang benar itu yang mana? Nanti akan jadi debat terus. Yang benar itulah yang ikhlas ibadahnya, yang khusyuk ibadahnya, yang menjalin persaudaraan antara satu dengan yang lain berlandaskan keimanan. Baik, saya lanjutkan kajian doa yang diprogramkan, yaitu yang dimuat dalam buku surat Yasin. Dulu baru sedikit, ini doa yang dibaca waktu sujud oleh Rasulullah dan juga oleh sahabat. Saya ulangi lagi hadisnya dari Qais bin Ubad berkata, Ammar bin Yasir. Ini Ammar bin Yasir ini punya sejarah yang sangat luar biasa, diabadikan kisahnya dalam Al-Qur'an. Yaitu Ammar bin Yasir yang disiksa fisiknya, disiksa perasaannya karena menyaksikan ayah dan ibunya mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa, tidak terjangkau oleh akal kita. Ibunya Ammar ini sangat mengerikan, disiksa oleh musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy membakar besi, dan besinya ditusukkan kepada anggota Ummu Ammar, anggota yang paling sensitif, anggota kewanitaannya ditusuk dengan besi yang menyala-nyala. Jelas Ammar menyaksikan ibunya disiksa seperti itu, sampai Ammar saking merasakan pahitnya menyaksikan ayah dan ibu disiksa dan sampai meninggal, dan Ammar pun disiksa, dipaksa harus mengatakan Hubal, yaitu nama patung, nama berhala. Maka Ammar akhirnya mengatakan Hubal, ya Hubal. Setelahnya dia mengatakan Hubal, nangis terus-terusan, menyesal, kenapa kok saya sampai mengatakannya. Sehingga dia berkata, iqtaraftu dzanban la yughfar, aku sudah melanggar aturan Allah, sudah melakukan perbuatan dosa yang tidak ada catatan akan diampuni. Terus nangis terus-terusan, sampailah berita tiba di telinga Rasulullah, dan Rasulullah berpesan, sampaikan kepadanya sudah diampuni. Tapi Ammar tidak puas, tidak langsung mendengar suara Rasul, sampai Rasul datang dan berkata, gimana Ammar, kaifa tajidu qalbaka? Kata Ammar, aku sudah berbuat dosa yang tidak ada peluang untuk dapat ampunan, yaitu mengungkapkan kata Tuhan yang diyakini oleh orang musyrikin Quraisy. Maka Rasul bertanya, kaifa tajidu qalbak? Qalbu kamu bagaimana sewaktu kamu mengatakan Hubal? Dia menjawab, qalbi mutmainnun bil iman, qalbuku tetap dengan tauhid. Rasul bersabda, in adu fa'ud. Kalau qalbu kamu tetap dengan Allah bertauhid, bila mereka datang lagi menyiksa kamu, sudah ulang lagi saja kalimat tadi, enggak masalah buat kamu. Kamu bukan tokoh, kamu bukan pemimpin, kamu bukan tokoh agama, manusia biasa-biasa saja, tidak berpengaruh bagi masyarakat. Tapi kalau Imam Masjid Al-Hidayah, lain. Akan jadi fatwa. Ya. Kalau orang dipanggil ustadz, dipanggil kiai, mengeluarkan kalimat yang memang seperti itu bisa jadi fatwa. Tapi kamu enggak. Begitulah sebetulnya. Kalau ketua MUI umpamanya mengeluarkan kalimat, saya mas sekarang mah ya darurat, itu bisa jadi fatwa itu. Berbeda. Makanya di kalangan para sahabat berbeda-beda. Baik, Ammar bin Yasir menjadi imam sholat, dan
dia meringankan bacaan. Ya, kalau tadi pemanya surat Al-Muluk diselesaikan, walaupun tadi sempat saya lupa satu ayat. Mungkin pada waktu itu Ammar membaca surat yang agak pendek. Selesai sholat, menghadap ke jamaah, kelihatan jamaah kecewa berat. Gara-gara Ammar membaca surat pendek, kecewa itu. Persis di sini kalau imamnya pendek, kecewanya. Betul. Nah, Ammar membaca Quran pendek, kecewa jamaah. Ketika kelihatan kecewa, maka Ammar berkata, emang tadi aku ringankan bacaan? Lalu berkata, tidakkah aku telah menyempurnakan ruku dan sujud? Ya, memang berdirinya aku tidak seperti biasa, agak pendek, tapi waktu ruku dan sujud kan aku perpanjang, sehingga para makmum berkesempatan untuk banyak doa. Jadi sebetulnya yang sering dipahami di kita pada sujud terakhir, praktek Ammar tidak sujud terakhir, rukunya lama, sujudnya juga lama setiap ruku dan sujud itu. Karena hadis tidak mengkhususkan sujud akhir. Rasul bersabda, aqrabu ma yakunul amdu min rabbi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Orang yang terdekat kepada Rabb-nya saat sujud, silakan perbanyak berdoa waktu sujud. Tentu kalau menjadi imam, ya makmumnya sudah diketahui ridho enggak, diperlama sujudnya. Jangan-jangan di antara makmum ada yang pilek. Kalau sujud-sujud lama, kasihan tuh yang pilek tuh. Jadi tentunya kalau sedang sendirian silahkan, mau rukunya setengah jam, sujudnya setengah jam silahkan kalau lagi sendiri. Tapi kalau jadi imam harus melihat kondisi makmum. Apa sih yang dibaca oleh Ammar waktu ruku, waktu sujud? Ya, mereka ketika disebutkan tadi kan waktu ruku, waktu sujud aku perpanjang biar kalian dapat kesempatan untuk banyak doa. Mereka menjawab, ya memang demikian. Lalu Ammar berkata, aku saat itu memanjatkan doa yang dipergunakan Nabi dalam doanya. Jadi kata Ammar, aku membaca doa yang biasa dipakai Rasul waktu sujud. Apa itu doanya? Inilah dia doanya. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qurratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Baru sampai di situ bahasan pertemuan yang lalu, yaitu memohon kepada Allah, ya Allah, Engkau maha tahu tentang masalah gaib, masa depanku seperti apa Engkau yang tahu, aku tidak tahu. Dan Engkau maha kuasa, manakala memang masa depanku kurang baik, Engkau maha kuasa untuk merubahnya. Kalau sekiranya masa depanku terancam dengan sekian banyak bahaya, Engkau maha kuasa untuk menjauhkannya. Karena itu, apabila memang sudah Engkau tetapkan bagiku usia yang panjang, jadikan aku orang yang mampu memanfaatkan usia lebih bermakna, lebih berkualitas. Dan apabila wafat sudah Engkau tetapkan berapa lama lagi, berapa hari lagi, yang paling penting buat aku, ya Allah, Engkau berikan kepadaku wafat yang husnul khatimah. Itu saja yang dimohon. Makanya kalimatnya, tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Maka wafatkanlah aku manakala wafat lebih baik bagi aku. Dan panjangkan umurku manakala memang panjang umur lebih baik bagiku. Inilah bukti betul-betul pasrah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan hendaklah kita senantiasa membaca diri kita, jangan-jangan hari ini hari terakhir kita menghadap kepada Allah. Jangan-jangan subuh ini subuh terakhir buat kita. Pernah saya berbicara seperti ini di salah satu majelis. Esoknya Ustaz katanya, kemarin kan Ustaz bilang begitu, langsung ada orang yang memang pulang ngaji langsung wafat. Betul juga katanya. Iya, saya bilang, saya sendiri masih hidup sampai saat ini, tapi yang mendengar kalimat saya betul dan itu lagi sehat. Kita pun tidak tahu. Yang kecil-kecil ini diharap
masih panjang usianya kan? Tapi hanya Allah yang Maha tahu. Tidak mustahil yang paling muda lebih dulu atau yang paling tua lebih dulu. Yang jelas yang masih muda mungkin masih lama, mungkin sebentar lagi. Yang sudah tua mungkin sebentar lagi, mungkin tidak lama lagi. Cuma itu kalau yang sudah tua, maka pilihannya adalah mungkin sebentar lagi, mungkin tidak lama lagi. Nah, kalimat berikutnya, setelahnya kita berserah diri kepada Allah, mau panjang umur atau pendek umur, selama ridha-Mu tercurah kepada aku, ya Allah, itu yang aku harap. Apalah artinya panjang umur kalau tambah jauh dari Engkau? Ingin panjang umur lebih dekat menuju Engkau. Dan kalau pendek umur betul-betul dipercepat untuk masuk surga, ya alhamdulillah. Ini mau masuk surga cepat-cepat atau masih lambat nih? Ya Allah, susah jawabannya kalau pertanyaan begitunya. Yang penting mau lambat, mau cepat, yang penting masuk surga sudah. Pertanyaan berikutnya apa? Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku mohon padamu agar Engkau berikan padaku nikmat khasyah. Khasyah itu apa? Rasa takut yang produktif, rasa takut yang berkualitas, bukan takut membuat diri kita tidak mau bergerak. Kan takut macam-macam ya. Kenapa kamu diam terus? Saya mah takut keluar. Tapi kalau takut yang disebut khasyah dalam Al-Quran, justru takut yang membuat kita banyak amal. Jadi takutnya bagaimana? Takut ada lagi waktu untuk beramal kecuali hari ini. Takut yang bagaimana lagi? Takut kalau amal saya tidak benar, maka jadi kaji ilmunya dan diluruskan niatnya. Takut kalau amal saya tidak berkualitas, maka lihat orang-orang yang berkualitas. Belajar kepada orang yang lebih baik daripada kita. Untuk amal soleh, lihat yang lebih di atas kita. Untuk kehidupan duniawi, lihat di bawah kita. Saya dulu pernah ya berusaha lah gitu untuk ya menasihati diri. Kalau sekarang mah kemana-mana saya suka diantar. Kalau dulu waktu masih saya sendirian kemana-mana, saya ingin mengetahui bagaimana masyarakat yang lain kalau makan siang hari di mana. Saya waktu itu pakai motor atau pakai mobil juga, saya simpan agak jauh di tempat yang akan saya masuki tempat makan. Ya parkir agak jauh, lalu jalan menuju yang tempat makan pakai bangku di pinggir jalan. Saya masuk situ, kemudian langsung si penjual nasi nanya, "Tuang Kang?" "Ya." "Mau sama apa?" Saya lihat yang lain. Duduk, "Mang makan?" "Ya." "Mau sama apa?" "Itu aja, kayaknya tumis kangkung." "Oh ya." "Satu lagi, makan kan?" "Ya." "Sama apa?" "Saya mah kasih kuahnya aja." Oh, berarti memang mereka itu enggak cukup uang kecuali hanya untuk beli nasi. Tapi ingin enak nasinya, dikasih kuahnya aja. Saya waktu itu mau sama telur, mewah bener saya makan pakai telur. Yang lain telur pun enggak mampu gitu. Padahal di tempat yang lain pakai telur itu sederhana. Sama apa sih makannya? Jeung telur. Yang satu lagi sama apa makannya? Sama telur. Sama kalimatnya. Yang satu mengatakan sama telur. Yang satu lagi, sama telur. Ternyata ketika kita melihat yang lain, cuma saya mah pakai kuahnya aja. Allah Akbar. Saya harus banyak bersyukur. Bisa makan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Waktu-waktu tertentu perlu kita melihat orang yang di bawah kita. Jangan hanya melihat yang di atas terus. Urusan keduniaan. Tapi urusan ibadah, lihat yang di atas kita. Urusan beramal, lihat yang di atas kita. Biar kita merasa tertinggal, ingin mengejar mereka. Dan ini adalah dorongan buat kita untuk meningkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku mohon padamu ya Allah, Engkau berikan kepadaku nikmat khasyah. Khasyah itu takut yang berkualitas, takut yang mendorong kita untuk banyak beramal. Dalam Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku, dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Yang dimaksud ulama di situ ahli Quran, ahli hadis belum tentu. Banyak orang yang sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, tapi tidak mencapai tingkat khasyatullah. Bahkan menjadi kebanggaan punya ilmu. Sombong di hadapan orang lain dan memponis orang lain ahli neraka karena berbeda dengan dirinya. Urusan neraka dan surga Allah yang menentukan. Ilmu silahkan dicari, diperdalam. Tapi apakah orang yang ilmunya luas, otaknya cerdas, dijamin masuk surga? Iblis itu cerdas. Iblis itu pinter. Sampai sempat dialog langsung dengan Allah. Tapi ternyata dialah yang paling duluan masuk neraka. Kenapa? Karena ada kesombongan. Kita khawatir banyak ilmu tambah sombong. Na'udzubillah min dzalik. Mestinya semakin luas wawasan, semakin dalam ilmu, semakin merendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama mukmin. Al-Quran menyebutkan sifat-sifat mukminin yang diridhai oleh Allah adalah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Surat Al-Maidah ayat 53 menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Lanjutannya apa? Yujahiduna fi sabilillah. Coba bacakan dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Kalau ditanya begini dia lupa. Padahal dia sudah selesai hafalannya. Doakan ya semoga betul-betul ingatannya dalam Al-Quran sudah di mulut lah gitu. Ya, kita doakan semua yang sedang menghafal Quran diberi oleh Allah nikmat hidup bersama Al-Quran. Tidak cuma sekedar di otak Al-Quran itu, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Otaknya dengan Quran, lisannya dengan Quran, qalbunya terutama dengan Quran, aktivitas sehari-harinya dengan Quran semuanya. Itu yang disebut dengan interaksi, al-muamalah, at-ta'amul ma'al Quran. Bersahabat dengan Al-Quran ya harus begitu. Baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sifat mukminin yang dicintai Allah dan mencintai Allah, adzillah 'alal mu'minin. Rendah, adzillah merendah. Tapi ala di atas, subhanallah. Kenapa ya? Bahasa Quran kayak gitu tuh. Kalau a'izzah 'alal kafirin, mafhum langsung. Berwibawa di atas orang kafir, ya, ala. Tapi adzillah, ala, adzillah, zillah itu kan rendah. Tapi ala juga merendah di atas mukminin. Artinya apa? Mukmin di hadapan mukmin semakin merendah di hadapan mukmin, semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Maka berlombalah merendahkan hati sesama mukmin, maka itu berarti berlomba semakin meningkat derajatnya di hadapan Allah. Kebalikannya, dengan iman yang dia pelajari, dengan ilmu yang dia kuasai, tapi tidak merendah di hadapan sesama mukmin, tentunya dia adalah hina di hadapan Allah, walaupun mulia menurut dirinya sendiri. Ini menasihati kita semuanya bahwa semakin banyak amal ibadah kita, hendaklah semakin membuktikan diri kita sebagai yang sangat hina di hadapan Allah.
dan hina di hadapan iman sesama mukmin. Di hadapan imannya ya, bukan di hadapan orangnya. Karena iman itu loh hubungannya dengan Allah sangat tinggi, kita sangat rendah. Ya, baik, kita lanjutkan. Kalimat tadi, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku mohon padamu ya Allah, engkau berikan kepadaku nikmat khasyah saat aku sendirian atau saat aku disaksikan orang, atau saat aku sedang sembunyi-sembunyi tidak ada orang yang tahu, atau saat aku di tempat orang yang ramai. Dan ini sangat sulit. Ada orang yang mungkin bisa khusyuk ibadah ketika memang lingkungan membuat dia khusyuk, yaitu banyak orang yang khusyuk. Nah, berarti ala syahadah. Tapi waktu sendirian malah mikir kemana-mana. Sholat malam, qiyamul lail, Allahu Akbar, ngalamun kemana-mana. Wajah tu wajah. Waktu takbiratul ihram khusyuk, Allahu Akbar, niat sholat tahajud. Wajah tu wajah alladzi fatrus samawati. Pas sampai kepada kalimat samawati, si Wati di mana? Ayo nanya. Ingat ke si Wati, cerita terus sampai selesai. Assalamualaikum. Lah, gimana ini sholat jadi malaweng begitu? Ya, kadang-kadang ada orang yang dari kata atau dari pergerakan ngelamun kemana-mana. Bagaimana itu? Kita mohon kepada Allah, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku ingin merasa diawasi terus, dilihat terus oleh Engkau ya Allah, dimanapun aku berada, kapanpun aku berbuat. Terus mohon apa lagi? Wa kalimatal ikhlas fi ridha wal ghadab. Aku mohon padamu ya Allah, Engkau berikan kepadaku nikmat ikhlas dalam ghadab dan ridha, sedang dalam keadaan senang ataupun sedang dalam keadaan marah. Senang, ridho. Bagaimana supaya kita juga ikhlas saat marah? Ikhlas saat senang, ikhlas saat marah. Itu kayak apa tuh? Saya mau marah karena Allah, tahu? Gimana coba marah karena Allah? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang dalam keadaan perang. Kemudian dia menangkap seorang musuh dan diletakkanlah golok di atas lehernya. Sudah diletakkan kepalanya di bahu, di lutut dia. Kemudian langsung sudah begini. Si musuh tadi sebelum dipotong lehernya, dia meludah ke wajah Ali. Karena meludah, dilepas musuh. Hah? Sudah kufur, meludah, malah dilepas. Gimana setelah itu? Dilepas, lari dia. Setelah lari, dikejar, ditangkap lagi, sampai dibunuh. Kok kayak main-main ya? Sepertinya nggak serius. Ketika ditanya, apa-apaan Ali? Kok kamu begitu sih? Ketika si kafir itu sudah ketangkap oleh kamu dan tinggal dipotong lehernya, kemudian dia meludahi wajah kamu, kamu lepas. Setelahnya dilepas, dia lari, kamu kejar lagi sampai ditangkap lagi. Maksud kamu apa? Iya, aku ingin membunuh dia, marah kepada kekufurannya dia, marah kepada kemusyrikannya dia, maka aku harus membunuh dia. Tapi ketika dia meludahi wajahku, aku khawatir membunuh dia karena dia meludahi wajahku. Membersihkan niat, menjaga keikhlasan, dilepas dulu. Setelahnya dilepas, dia kabur, ya dikejar. Setelahnya kejar, udah dibunuh lagi. Ini asli, saya membunuh dia karena dia memusuhi Islam, bukan meludahi wajah saya. Allah, sampai seperti itu. Kalau kita gimana? Sudah salah, tambah salah lagi. Wah, kurang ajar sih ya, kan gitu. Tapi Ali tidak demikian. Dan kita tentu mempraktikannya bagaimana? Maka ketika kita mendengar di kota Bandung ada kemaksiatan, kita benci kepada kemaksiatannya, bukan benci kepada orangnya. Caranya bagaimana? Kalau mampu, orang yang suka maksiat
kita kunjungi dengan wajah senyum, wajah cinta kepada mereka, wajah simpati. Sedang maksiat langsung kita colek, Mang, ada apa? Yuk kita makan-makan yuk. Diajak makan. Makan di mana? Mangsanya di mana makan? Wah, saya masak di makan. Ayo, gratis, saya traktir. Hebat, bener kamu. Iya, saya dapat rezeki nih. Lagi makan ngobrol tentang dakwah, tentang tauhid. Karena kita membenci kelakuan dia yang buruk. Buang kelakuan dia yang buruk supaya dia jadi baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berlalu melewati satu rumah, tiba-tiba ada orang dari rumah langsung melempari beliau dengan kotoran kambing, kotoran unta. Rasulullah mengajak dia untuk bertauhid, dibiarkan saja, tidak marah. Pas Rasulullah mendengar orang yang suka melempari beliau itu sakit berat, Rasulullah punya kesempatan. Nah, ini kesempatan buat aku hancurkan akhlak buruk dia dengan akhlak baik yang Allah berikan padaku. Maka dia sakit, ketuk pintu Rasulullah, kemudian ditanya, siapa? Aku Muhammad. Muhammad. Dibuka pintu, dengar-dengar suami kamu sakit ya? Iya. Di mana dia? Situ. Langsung Rasulullah menengoknya, ya tidak tahu bawa bala-bala, entah bawa apanya. Ya, yang penting yang membuat dia senang hati diberikan lah makanan. Nih saya baru bisa datang nih nengok, semoga engkau segera sembuh, semoga engkau segera sehat. Hancur sudah. Kebencian dia kepada Rasulullah hancur. Orang-orang dekat aku belum ada yang nengok. Orang yang suka aku lempari malah nengok. Maka ketika itu orang tersebut melihat wajah Rasul begitu simpati, begitu ceria, begitu cinta, hancur sudah kebenciannya. Dia berkata, wahai Muhammad, betul-betul akhlak engkau di atas akalku, di atas jangkauan pikiran dan perasaanku. Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau betul-betul utusan Allah. Subhanallah. Itu benci kepada akhlak tanpa membenci kepada orangnya. Dan ini yang sangat sulitnya. Apalagi kalau sudah menghina kita, rasanya ingin membalas saja segera. Pada orang yang menghina itu boleh jadi dia memang menemukan sesuatu yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Syukurlah. Oh enggak, dia mau orangnya enggak benar. Ya kalau gitu sayangi dia, jangan tidak benar terus. Rasul bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong bantu saudaramu yang berbuat zalim, yang dizalimi, yang dianiayai dan juga yang berbuat aniaya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku paham kalau kita diperintah untuk menolong orang yang terzalimi, tapi menolong orang yang berbuat zalim gimana ya Rasulullah? Sudah jelas zalim ditolong lagi. Rasul bersabda, tolong dia, jangan terus-menerus berbuat zalim. Bantu dia. Banyak di kita, di Indonesia, orang Indonesianya, iyalah. Di Indonesia, orang yang berbuat salah, entah di tempat kemaksiatan, dia menjadi pelayan seksual atau tukang maling, mabuk. Ketika ditanya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Ya terpaksa. Sampai dia pokoknya menjual diri, wanita menjual diri untuk cari uang. Kenapa kau lakukan seperti ini? Habis ibu saya sakit, nggak ada yang mengobati, aku berbuat seperti ini. Anak saya juga nggak ada yang ngurus, saya cari duit dengan cara seperti ini. Ketika kalau pokoknya ada jalan lain, ada pekerjaan buat kamu, gimana? Nih buat kamu uang, nangis kan? Langsung dia berubah. Nah itulah sebetulnya menyayangi orang yang memang menjual diri, dihindarkan dia dari perbuatan berikutnya. Jadi kalimat ikhlas dalam keadaan fil ghadab, fil ridha wal ghadab, kita benci kepada kemaksiatan, kemungkaran, kemusyrikan, selamatkan orang, jauhkan orang dari kemaksiatan dan kemusyrikan.
Wa as'aluka na'iman la yanfad, dan aku mohon padamu ya Allah kenikmatan yang tidak akan berakhir. Saat ini sedang dapat kita nikmati hidup seperti ini, alhamdulillah. Orang lain gini hari masih banyak yang tidur, dibangunkan susah. Kita alhamdulillah sudah bangun gini hari. Ini kenikmatan, kita mohon kepada Allah nikmat yang tercurah saat ini di dunia, semoga sampai di akhirat, sampai bertemu bulan depan. Sampai di sini aja ya. Insyaallah kita lanjutkan. Ini jadi doa sujud belum selesai karena sekarang ya mulainya juga agak cepat, dan saya akan melanjutkan kajian di rumah. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Ya, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratikal khalq ahyina ya Allah ma'alimtal hayata khairan lana. أحينا يا ربنا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقضي، ونسألك بدل العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dulu sudah pernah saya pesannya. Mudah-mudahan bulan depan sudah hafal doa ini. Sudah ada yang hafal? Ya, baik. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.